botol Ramadan Aku Pipa dimulai. Hadiah spesial hanya selama Ramadan. Ada produk elektronik, uang, temukan hadiahnya di semua ukuran Aku Pipa selama Ramadan dari Linksfood. Eredivisie Big Match. Duel panas perebutan posisi 4, zona Eropa jadi taruhan. AFC Ajax tampil di hadapan publik sendiri akan mengandalkan kreativitas dan visi tajam Mika Holtz untuk meraih poin 3. Namun FC Twente datang tanpa rasa takut. Dengan determinasi tinggi dan sentuhan tajam di lini serang, Christian Linsen siap memberi kejutan untuk membungkam tuan rumah. Eredivisie AFC Ajax versus FC Twente, Minggu 5 April, pukul 1.45 dini hari. Live di Kompas TV. Rumah itu penting untuk kita semua. Bisa bayangin nggak kalau kita nggak punya rumah? Mau pulang kemana, ayo? Nah, kalau rumah komika, apa isinya? Ya komika lah. Komika mah nggak perlu diwakilin. Udah pada pinter bersuara. Untuk jadi komika, butuh banyak belajar dan harus terus update, bukan sekadar lucu. Siap-siap lagi deh kita ramein rumah komika. Nggak pakai stres, kita ketawa bareng saja di Suci 12. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan pernyataan kontroversial terkait krisis di Selat Hormuz. Di tengah memanasnya konflik dengan Irak, Trump justru menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan terus-menerus menjadi penjaga keamanan jalur energi dunia tersebut. Trump menyatakan, negara-negara yang selama ini bergantung pada minyak dari Timur Tengah harus mulai menjaga kepentingan mereka sendiri. Bahkan Trump secara tegas mengatakan, Amerika Serikat siap untuk keluar dari peran pengaman Selat Hormuz. Ia menyebut negara-negara seperti Eropa dan Tiongkok harus turun tangan langsung untuk mengamankan jalur tersebut jika mereka membutuhkannya. But people in the country sort of say, just win, you're winning so big, just win, come home. And I'm okay with that too, because we have a lot of oil between Venezuela and our oil. We're controlling now 59% of the oil in the world. And the problem that we have is we really don't need any more oil. It'd be nice to take it, but we don't need it. And we say to Europe and all these countries that do, you know, China gets 90% of its oil from the Strait of Hormuz, and they should be policing their own strait. We shouldn't be policing it for them. We have been for years, and we're getting ready to get out of there. Dalam pernyataan lainnya, Trump juga menyindir militer, tapi juga pertarungan pengaruh dan kepentingan energi global. Ya, Saudara, Donald Trump menyebut Amerika Serikat tidak lagi membutuhkan Selat Hormuz, bahkan membuka opsi untuk keluar dari ketergantungan jalur strategis tersebut. Trump juga menegaskan bahwa produksi minyak domestik AS saat ini sudah melimpah dan tidak bergantung pada pasokan energi dari kawasan Teluk. Pernyataan ini tentu memicu tanda tanya besar. Apakah benar Amerika Serikat sudah sepenuhnya mandiri dalam energi? Dan jika AS benar-benar mengurangi perannya di Selat Hormuz, bagaimana dampaknya terhadap stabilitas global? Untuk membahas lebih dalam, kita akan berdiskusi bersama Evata Filomeno Duarte, dosen ilmu politik Universitas Udayana. Selamat sore, Mas Evata.
Selamat sore Mbak Ilona. Ya, Mas Evata, seberapa realistis pernyataan Trump dan apakah ini menunjukkan sikap Trump yang lagi ngambek sama negara sekutunya? Ya, bahwa pada kenyataannya kali ini Amerika kehilangan kemampuan propaganda hegemoni yang biasa dimainkan dan menjadi salah satu blueprint dari upaya untuk menyerang negara lain. Ketika mereka mau menyerang negara lain, mereka biasanya lakukan propaganda, mereka membangun hubungan diplomatik dulu sehingga perang ini memiliki alasan. Tetapi kali ini itu semua tidak terjadi sehingga jujur Amerika kehilangan simpati publik. Nah, maka dalam kesempatan hari ini, ngambek ini sebenarnya sudah terprediksi dengan sangat jelas bahwa Amerika ingin bermain sendiri, tetapi pada kenyataannya ternyata memang Amerika tidak bisa sendirian. Dia membutuhkan NATO, dia membutuhkan negara-negara teluk, dan dia sangat berharap agar mereka semua bersama dengan Amerika untuk mengamankan Selat Hormuz. Tetapi ada perbedaan data sebenarnya. Kalau dikatakan bahwa Cina merugi, nyatanya banyak sekali yang terjadi sebenarnya di ruang-ruang gelap ya, bahwa minyak yang dijual oleh Iran itu banyak dibeli oleh Cina dengan harga murah. Dan hubungan diplomatik dengan Rusia, dengan energi-energi yang dibagikan oleh Iran secara murah dan mereka memberikan senjata kepada Iran, ini tanda bahwa sebenarnya ada perbedaan data yang kita pegang ya dengan kenyataan yang disampaikan oleh Donald Trump. Memang itu tidak bisa dijadikan dasar utama bahwa dunia merugi. Mungkin negara-negara yang bermain mata dengan Amerika ya benar-benar merugi, tetapi yang lain saya kira masih memainkan posisi diplomatik berada di tengah-tengah dan tidak menjadi musuh utama dari Iran itu sendiri. Demikian. Apakah apa yang disampaikan Trump membuat negara sekutunya akhirnya mau bergerak karena Amerika sudah menarik diri, tidak mau jadi penjaga gratis sebagai negara teluk? Karena yang kita tahu juga, Mas, kita harus akui bahwa ketergantungan Amerika Serikat terhadap Hormuz tidak sebesar 20 tahun yang lalu kan. Tapi masalahnya kan selama ini dia menjaga Hormuz karena dia juga ada kepentingan untuk menjaga negara teluk misalnya, kepentingan negara teluk. Ya. Kepentingan negara teluk hanya akan bisa berjalan dengan baik apabila tekanan dari Donald Trump ini juga makin besar, makin tinggi, leverage-nya tidak diturunkan. Nah, tetapi kita bisa melihat bahwa ternyata Donald Trump mengatakan kami akan meninggalkan begitu saja, bahkan tanpa satu upaya diplomasi back channel apapun gitu. Jadi seolah-olah bahwa Amerika saat ini mengatakan bahwa mereka berada pada posisi menang dan dunia panik. Pada kenyataannya sebenarnya situasi dunia kali ini memang berada pada kondisi yang cukup tidak stabil. Tetapi itu tidak akan berlangsung lama apabila diplomasi dari banyak negara dilakukan kembali dengan Iran. Dan tentu Iran tidak akan menahan ini dengan begitu sangat lama. Mereka juga membutuhkan bantuan dana dan juga mereka berharap agar ini kembali menjadi salah satu. Tapi benarkah Hormuz tidak lagi begitu menarik bagi Amerika Serikat, Mas? Coba kita teliti bagaimana pernyataan dari si Trump ini. Apakah sebegitu tidak menariknya lagi Hormuz bagi Amerika Serikat? Ya, Amerika doktrinnya security energi. Awalnya dia ingin mengacaukan Iran, terus dia ingin mengatakan bahwa untuk melintasi cara adalah dengan mengandalkan, tetapi ranjau-ranjau yang dititip di sana ternyata malah merugikan. Ya, maka war premium risk ini kan naik total gitu dan banyak perusahaannya akhirnya mencabut. Sehingga kalau ditanya apakah titik utama dari Amerika sangat membutuhkan ini, mereka punya produksi sendiri, mereka punya cadangan sendiri. Tetapi mereka tergantung juga dari Selat Hormuz itu sendiri gitu. Jadi memang dia tidak bisa tinggalkan begitu saja. Maka penumpukan pasukan ini menjaga kepentingannya juga begitu. Tidak serta-merta ditinggalkan dan dianggap tidak menguntungkan sama sekali menjaga Selat Hormuz. Kalau memang tidak serta-merta ditinggalkan, tapi dia menyampaikan bahwa akan meninggalkan Hormuz begitu, tapi satu sisi kan sebelumnya dia mengancam bahwa gampang untuk Amerika Serikat untuk menghancurkan atau menduduki choke point-nya dari Iran, yaitu Pulau Kark begitu. Apakah ini maksudnya dia ingin mengirimkan sinyal, kalaupun dia ingin meninggalkan Hormuz, dia ingin menghancurkan atau menyerang Iran dulu melalui serangan kepada Pulau Kark? Ya, Amerika strateginya saat ini yang bisa kita baca selain pemboman besar mungkin tidak begitu banyak. Jadi yang dilakukan adalah pemboman, habis itu mereka akan menjaga pulau tersebut atau mereka menjaga titik-titik atau melakukan sabotase lah. Itu yang bisa terlihat ya dari penumpukan pasukan. Mereka malah menambah pasukan komando dan lain sebagainya. Nah, Pulau Kark ini itu tentunya menjadi salah satu domain utama yang dijaga oleh Amerika Serikat. Mereka berharap nanti ketika itu dikuasai,
Selat Hormuz juga akan dikuasai karena itu kan doktrin gunting ya. Jadi dia memangkas bagian dari energi Iran gitu. Tetapi pada kenyataannya controlling terhadap Selat Hormuz ini kan tidak hilang begitu. Bahkan controlling ini malah nanti ke depannya membuat Amerika sendiri cukup kelelahan gitu karena ini tidak berada pada satu wilayah yang benar-benar bisa diduduki dengan sangat lama. Paling ini hanya sementara dan kemungkinan akan ditinggalkan kembali. Atau sebenarnya menurut Anda sendiri, Mas, bahwa si Trump ini sebenarnya tengah mengkaji atau misalnya ada silent operation di belakang sana, jadi tidak serta-merta yang seperti Anda sebutkan tadi. Tampaknya agak sulit juga buat Amerika nggak maulah melepaskan Hormuz begitu saja. Iya, maka kemarin sempat saya sampaikan bahwa Amerika Serikat ini memang sudah menyiapkan exit plan bahkan sebelum perang ini dimulai. Dengan cara apa? Showmanship. Kemarin tepat sekali bahwa mereka memainkan good cop dan bad cop. Dia mengatakan bahwa dunia harus peduli dengan masalah ini. Ini menjadi bagian dari kesalahan dunia untuk tidak membantu mereka. Tetapi setelah kita melihat berapa ada titik-titik diplomasi yang gagal, terus juga bagaimana perang ini akhirnya tidak melibatkan satu strategi yang cukup jelas, akhirnya ini kontraproduktif dengan yang mereka lakukan. Nah ini yang akhirnya membuat dunia akhirnya mulai mereposisi kembali posisi mereka karena ternyata Iran terus membuka diplomasi dan menawarkan bahwa silakan saja lewat selama Anda mungkin tidak menjadi bagian dari diplomatik utama dan juga mungkin ya bermain mata dengan Amerika Serikat. Hanya itu saja yang diharapkan oleh Iran. Ini yang akhirnya dibaca oleh dunia menjadi salah satu posisi yang baru dan daya tawar yang cukup menarik akhirnya. Berarti kesetiaan negara sekutu Amerika Serikat sudah mulai luntur, Mas? Ya, tidak serta-merta 100% langsung luntur. Memang semuanya saling terikat, saling terkunci begitu. Nah, karena saling terikat dan saling terkunci, ini yang membuat Amerika terpaksa tinggalkan. Kalau misalkan Iran itu dia berdiri standing alone, satu wilayah kosong, ya otomatis akan sangat mudah. Tetapi nyatanya seluruh sumber daya di dunia ini, seluruh sumber energi itu berada di dalam titik tersebut. Makanya serang satu, rugi semua. Ini opsi yang dimainkan oleh Iran ini kan seperti Samson ya. Samson itu kan ketika dia hancurkan gedung, dihancurkan bareng sama dia. Nah ini yang membuat ledakan ekonomi ini tidak terprediksi oleh Amerika dan Amerika terpaksa mengkalibrasi dan mengatakan bahwa ini terlalu membuat mereka cukup berdarah dan mereka bisa saja keluar dan mengatakan bahwa tujuan kami hanya untuk melemahkan Iran. Sisanya silakan atur sendiri. Terlalu berdarah artinya opsi misalnya perang darat artinya mustahil terjadi yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Donald Trump sendiri mengatakan bahwa opsi boots on ground ya untuk merontokkan kota terus melakukan serangan secara total itu tidak menjadi opsi utama. Tapi kalau Pulau Kark tetap menjadi opsi utama karena ini ada kepentingan Amerika di sana ya. Mereka berharap agar kapal-kapal yang melintas jangan diganggu sama IRGC. Tapi kalau nanti nyatanya diganggu terus segala macam itu makanya fungsi dari opsi serangan darat yang mereka harapkan. Nah ini yang saya lihat menjadi salah satu poin ya yang kenapa mereka melakukan penumpukan dan Israel juga melakukan bantuan-bantuan dan manuver-manuver terus seperti biasa. Tapi apakah pasukan yang akan ditambahkan yang disampaikan oleh Trump itu, Mas? Tapi kalau kita lihat datanya sih, itu sebenarnya pasukan yang dikirimkan merupakan pasukan udara dan juga laut ya, Mas? Nah ini bagaimana nanti operasinya seperti itu? Ya, pertama mereka pasti akan mungkin ya untuk sementara mereka akan menyerah titik PLN utama atau titik listrik. Ini yang apakah langsung sampai ke Pulau Kark, Mas? Gampang nggak mencapai sana? Mereka Pulau Kark itu menjadi domain utama. Nanti setelah mereka hancurkan titik itu, titik pusat-pusat listrik itu kan semua produksi rudal dari Iran ini kan berkurang. Iran ini kan memang 90% peluncurnya berkurang, tapi produksinya ini kan nambah terus karena kondisi darurat ini dan tembakan ketika Donald Trump menyampaikan pidato ada tembakan, ada drone yang lewat. Nah ini kan tanda bahwa mereka belum dilumpuhkan secara total, maka harus menyerang infrastruktur. Sekarang ini perang infrastruktur dan masyarakat sipil juga ikut semua diserang. Jadi kacau-kacau lah ini dalam kondisi perang hari ini. Nah, Pulau Kark ini adalah opsi yang nanti akan mereka jaga, tetapi mereka berharap agar ada back channel supaya wilayah Selat Hormuz itu dibagi gitu. Dan Amerika menyiapkan satu strategi nanti bahwa ada pipa yang mengalir sampai ke Israel itu sendiri. Ini yang lagi diupayakan oleh Amerika kali ini. Tapi Mas, kalau memang jika benar-benar Amerika Serikat menarik diri dari peran strategisnya di Selat Hormuz, apa nanti skenario yang mungkin terjadi di Selat Hormuz? Ya, kalau Amerika menarik diri, otomatis ya negara-negara di dunia bisa terdampak. Kita bisa melihat bahwa sebenarnya
titik-titik utama dari energi terkait dengan minyak, ya LNG, terus juga dengan pusat-pusat teknologi, mereka membutuhkan bahan baku yang begitu sangat. Mereka di Selat Hormuz itu kan bukan cuma mengaliri terkait dengan minyak saja, ada banyak komponen dan suku cadang yang memang itu berada dan dikuasai oleh Iran begitu, dan juga beberapa negara-negara Teluk. Nah, cukup mereka ganggu itu saja. Ketika misalnya kita punya perusahaan dan shipping itu terhambat 5 bulan atau 5 minggu dengan situasi politik yang tidak jelas, maka kebangkrutan akan terjadi. Dan juga pupuk yang dikuasai oleh beberapa negara saja termasuk Cina, ketika itu terhambat maka akan ada kelaparan. Nah, inilah choke point yang salah waktu itu. Harusnya mereka fokus pada pengurangan terhadap nuklir, bukan masuk pada Hormuz. Nah, Selat Hormuz ini malah menjadi choke point yang enak sekali dipegang oleh Iran dan sulit akhirnya dibalikan situasinya. Oke, dengan buruk risiko yang tadi Anda prediksi, lantas opsi apa yang mungkin akan terjadi pada negara sekutu Amerika Serikat? Apakah mereka akan memenuhi permintaan dari Trump yang selama ini meminta bantuan tapi selama ini ditolak juga oleh negara sekutu, atau sebaliknya bahwa mereka akan melakukan negosiasi sendiri tanpa bayang-bayang Amerika? Ya, untuk situasi tersebut memang back channel yang masih bermain ya, jadi diplomasi tidak secara terlihat gitu, tetapi mereka mulai didiskusikan. Akan tetapi kita bisa melihat bahwa kenapa mereka mau melakukan diplomasi, karena titik-titik utama sipil mereka, terus juga titik-titik infrastruktur vital mereka itu ditarget oleh Iran begitu. Nah, ini kan akhirnya membuat mereka, waduh, ini kalau kita lakukan satu serangan yang benar-benar berani nanti ke depannya ketika diserang balik, maka yang rugi adalah masyarakat. Nah, ketika perang ini akhirnya tidak menjaga moralitas tersebut, malah merugikan semua pihak. Kemungkinan mereka tidak meninggalkan karena mereka sangat butuh teknologi Amerika. Kita lihat bahwa Arab Saudi itu sangat mengharapkan Amerika nanti membangun Vision 2030-nya, UAE, terus juga Bahrain ya, dan negara-negara Qatar sangat membutuhkan Amerika, tetapi terpaksa semuanya nyari remis gitu karena udah deadlock ini. Ini perang kalau dilanjutkan malah akan sulit, dan hegemoni Iran malah tambah kuat hari ini. Nah, ini yang malah